Ketika dia lari ninggalin gue cuman teriak dalam hati gue sumpahin lu nggak bisa turun dari salak. Di situ gue cuman bisa pasrah dan dalam hati gue, ya Allah, kenapa kejadian kayak gini ya? Dan itu bener-bener pendakian paling kacau sepanjang hidup gue sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal lanjutin cerita gue yang kemarin ini cuy, yang belum sempat selesai kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa siapin kopi dan cemilannya. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Dan jangan lupa ngopi. Sebelum lanjutin ceritanya, banyak dari kalian kan yang nanya, "Bang, kenapa nggak ada namanya dari teman-teman lo?" Gini cuy, gue tuh punya trauma dengan mereka ini. Dan lu harus denger video ini sampai habis. Kenapa gue malas buat nyebutin nama mereka, bahkan sekalipun pakai nama samaran, karena mereka ini temen-temen yang kalau biasa bahasa binatang tuh bisa keluar semua. Dan sampai detik ini pun mereka udah baik, maksudnya mereka kayak ya udahlah yang udah. Tapi gue nih tipikal orang yang selalu inget, dan kalau udah kesel sama orang dan benci sama orang nggak bakalan gitu. Sampai detik ini pun gue bodo amat gitu. Ya mungkin memaafkan sudah, tapi kalau untuk berteman atau say hi, wah udah kagak mau, gua udah mager lah gitu kan. Ya gue masih bisa pilih-pilih temen yang lain lagi gitu. Dan kita bakal lanjut ke cerita yang kemarin. Kemarin itu dimana gue mau cabut, yang dimana gue ngeliat salah satu teman gue ini dia dikejar-kejar kunti. Dan pas ketika gue mau cabut, kaki gue ini kayak ada yang megang kan. Dan pas gue cek ke bawah, ternyata yang megang kaki gue itu bukan demit cuy, melainkan gue kesandung akar. Jadi sebenarnya bukan kesandung, ada akar yang udah copot. Dia tuh kayak apa ya, kayak lumayan akarnya tuh keras. Jadi kayak pas gue mau berangkat kayak ketahan aja lah intinya kayak gitu kan. Dan gue mikir astagfirullahaladzim, karena memang kalau namanya udah ketakutan, udah parno, apapun bisa berbentuk jadi setan cuy gitu kan. Di situ pun gue coba tenangin lagi, relax, dan gue jalan pelan-pelan. Gue jalan pelan-pelan pada saat itu, dan sampai akhirnya itu ada sebuah tragedi yang dimana gue ngegelinding dan kaki gue itu kebentur, entah kebentur apa, dan menghasilkan kaki gue ini, lutut gue ini sakit lah. Dan ketika gue udah ngegelinding, kaki gue sakit, gue coba bangun kan, gue kira mungkin nanti juga sakitnya akan berasa ketika turun. Dan itu kaki gue bener-bener sakit banget. Bener-bener gue sampai teriak itu yang memang dimana gitu kenceng banget. Bukan karena gue pengen nyari bantuan juga, emang kaki gue sakit pada saat itu pas digerakin gitu. Jadi refleks aja, kontan gue teriak sekencang-kencangnya kan. Dan ketika gue lagi teriak sekencang-kencangnya, pohon nggak ada angin padahal pada saat itu, jadi kayak gemuruh gitu dari si daun-daunnya. Ya kalian bisa menggambarkan sendirilah apa yang gue maksud itu. Di situ kan gue nggak mikir kalau akan ada sesuatu hal kan. Gue cuma teriak kesakitan, mana gue nyasar, dan gue juga nggak bisa jalan kemana-mana. Gue cuma ngelempengin, dan itu berulang kali gue teriak gara-gara gue pengen coba kaki gue itu lurus, dilurusin gitu kan. Gue teriak terus, dan gue cuma ngelihat sekeliling gue. Dan setelah ngeliat sekeliling, lu kira gue bakalan observasi gitu atau nyari tempat? Kagak anjir, gue nangis di situ. Gue nangis gara-gara kaki gue ini. Ya elah, gue mati di gunung ini mah, gue mati di Gunung Salak ini, gue mati di Gunung Salak. Dalam hati gue itu pada saat itu kayak gitu. Dan mungkin ada sekitaran 15-20 menit gue istirahat di situ, dan gue coba buat ngesot cuy. Gue ngesot. Gue nyender di salah satu pohon. Gue istirahat, dan gue cuma bisa ngerokok, minum, udah.
nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dipaksain ngesot kayak gitu, itu bukan sesuatu hal yang benar menurut gue pada saat itu. Jadi gue cuma senderan doang pakai headlamp, dan kondisi headlamp gue pun alhamdulillah pada saat itu masih lumayan cukup terang, dan gue pun ada spare baterai pada saat itu. Nah, gue lagi senderan, itu ada suara orang lari lagi. Yang nggak lain, yang lari ini ternyata masih temen gue juga, tapi bukan yang pertama ya. Jadi temen yang berbeda lah. Lari kan nih bocah. Dan larinya pada saat itu ngarah ke gue. Dan yang paling gue bikin benci kenapa? Dia ngedeketin kirain akan nolongin gue. Headlamp gue dirampas, barang-barang gue dirampas pada saat itu. Wah, di situ gue kesel banget tuh. Wah ya apaan lu, gue bilang gitu kan. Enggak sini. Tapi karena memang kaki gue lagi sakit, gue jadi nggak bisa berdiri kan. Dan dia cuma ngambil headlamp, dan di situ pun gue ngelawan dia kan. Jadi dia ini kondisi nggak bawa apa-apa cuy. Bener-bener pure jalan lari sekencang-kencangnya. Ada headlamp juga. Entah headlampnya itu buat siapa dia, gue nggak tahu. Pokoknya dia ngambil headlamp, dan dia tadinya mau ngambil tas atau ngerampas tas gue. Dan di situ pun gue udah nggak ngebolehin. Dan dia pun cuma ngambil 1 botol air yang segini, dan isinya ada setengah lagi kalau nggak salah. Itu diambil sama dia kan. Ya walaupun di dalam tas gue masih ada kan, dan cabut tuh kan. Ketika dia lari ninggalin gue cuman teriak dalam hati gue sumpahin lu nggak bisa turun dari salak. Di situ gue cuman bisa pasrah, dan dalam hati gue, ya Allah, kenapa kejadian kayak gini ya? Dan itu bener-bener pendakian paling kacau sepanjang hidup gue sampai detik ini. Dan sebenarnya mager nyeritainnya, memang dibilang serem-serem, tapi gue tuh bukan serem amat dari gunungnya, tapi gara-gara kelakuan yang bocah aja gitu kan. Dan setelah itu pergi, gue juga cuma bisa rebahan. Gue cobalah periksa isi tas gue ini. Gue periksa, dan di situ ada sebuah lampu tenda ya, bukan lampu headlamp, tapi lampu tenda yang sinarnya itu mecah gitu kan. Gue mengambil lampu itu, terus gue ngambil cemilan juga, gue makan di situ kan. Gue makan, gue ngeluarin SB lah. Gue ngeluarin SB, dan gue nggak bisa pasang tenda kan pada saat itu. Jadi SB ini cuman buat nutupin badan gue doang. Gue pakai jaket, pokoknya gue pakai SB. Gimana caranya gue nggak kena hipotermia. Dan urusan gue di sini bakalan mati sama demit atau enggak, di dalam hati gue nggak bakalan mati sama demit. Tapi nggak tahu kalau gue nggak ada yang evakuasi sampai 3-4 hari gara-gara kaki gue yang nggak kuat ini. Gue ngambil SB, gue cobalah rebahan. Tapi ketika gue rebahan ini gue nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dan yang jadi pertanyaan gue adalah pada saat itu, kenapa teman-teman gue bisa nyasarnya ke jalur yang sama dengan gue? Apa jalur ini itu deket banget sama jalur utama gitu kan? Ada sih kepikiran kata gue, apa gue harus ngecak juga ya? Maksudnya kayak nyoba ngesot gitu ke beberapa titik. Siapa tahu gue ketemu jalur yang benar gitu kan? Tapi kalau dipaksain pun kaki gue nggak bisa sama sekali kayak gerak gitu cuy. Jadi kalau misalnya gue ngesot nih, kegeser dikit truk, ya Allah itu sakitnya minta ampun, bener-bener sakit banget. Dan karena memang gue udah nggak bisa, akhirnya gue cuma bisa rebahan, terus nggak masih ngegendong carrier. Tapi kondisi begini cuy, tidur, sesekali nggak dengar suara langkah kaki, gue bangun, gue lihat kiri kanan, aman. Kedengar suara langkah kaki lagi, aman. Dan sampai akhirnya itu ada langkah kaki entah yang keberapa. Gua nengok kiri dan kanan, itu ada putih-putih di atas gua. Astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan? Gua perhatiin lagi, gua takutnya temen gua, namanya orang baru bangun tidur atau orang yang setengah ngantuk gitu kan, takutnya berhalusinasi. Gua perhatiin, kok perasaan nggak ada yang putih-putih di tempat itu. Dan putih-putih itu naik ke salah satu pohon, dan dia nangkring di atas pohon. Dalam hati gue, geblek, coba kalau gue punya kayak dia gitu kan, bisa terbang gitu, enak kali gue udah bisa pulang gitu kan. Ya gimana cuy, lu takut setakut-takutnya lu dengan kondisi kaki lu gak bisa gerak, boro-boro lu pengen lari, lu pengen bangun aja, bukan takut sama itu demit. Nih dengkul udah otek gitu kan. Gue cuman bodo amat dah, terserah lu. Gue cuman bisa pasrah doang di sini. Gue rebahan lagi, dan sampai akhirnya ada yang ngomong, kalian semua nggak bakalan bisa turun dari gunung ini. Kalian sudah berulah di gunung ini. Gue di situ udah masa bodoh tuh dengan omongan. Dan jadi ada penampakan kunti, terus ada suara, gue ngerebah lagi. Itu ada, gue nggak tahu apaan yang nyamperin. Jadi gue ngerasa itu ada yang ngedeketin gue. Tapi karena gue juga takut cuy ya, gue cuma bisa merem mata dan begini, tidur terus ngerebah tuh gini doang, ngerebah aja.
Sampai dia pergi, gue nggak tahu kapan dia pergi. Jadi gue coba ngeberaniin, gue nengok kiri sama kanan, dan itu ya nggak ada apa-apa kan. Gue akhirnya karena memang gara-gara banyak gangguan kayak gitu, gue coba bangun lagi duduk. Gue agak bisa tidur. Gue tidur begini aja kali ya. Gue tidur nih, berasa ada yang ngoel kuping gue gitu ya. Gue nengok nggak ada. Kayak di lagi, gue nengok nggak ada. Gue di situ langsung teriak, woi, siapapun yang nunggu nih gunung, lu mau setan, siluman, demi tolong, gue pengen tidur, lu jangan pernah gangguin gue. Gue di sini nggak ada ikut campur dengan urusan teman-teman gue. Kalau lu mau gangguin, lu mau nampakin, suka-suka lu dah. Tapi gue udah nggak peduli lagi dengan sosok kalian-kalian semua. Yang kenapa gue bisa bilang ngomong atau sombral kayak gitu, gara-gara memang kaki gue ini udah nggak bisa digerakin sama sekali cuy. Dan di situ pun karena gue udah kecapean dan kelelahan nih cuy. Singkatnya, gue bisa ketiduran dan gue bangun itu sekitaran jam 4:30. Gue bangun 4:30, orang baru bangun tidur. Itu gue ngeliat kaki entah siapa, tapi kakinya dengan kondisi nyeker, warnanya hitam. Jadi kayak kaki-kaki apa ya? Ya pokoknya kulitnya warnanya hitam lah, enggak hitam-hitam negro ya, tapi emang kulit hitam yang mungkin kayak gue sekarang kali, tapi jauh lebih hitam daripada ini gitu kan. Dan pas gue ngusek mata, itu kaki nggak ada lagi gitu kan. Gue langsung teriak-teriak, tolong, 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 dan itu nggak ada yang nyautin. Dan ketika gue bangun, gue cuma bisa ngelihat di situ masih kondisi remang-remang gelap gitu kan. Ya Allah, gue di mana ya? Gue agak kenal lagi sama ini tempat gitu kan. Aduh. Gue nunggu sampai 6:30. Gue nunggu sampai 6:30 sampai akhirnya udah terang banget di tempat gue. Gue cuma ngecek makanan gue. Di situ gue masih ada 2 botol dan setengah botol yang gede gitu kan. Jadi 2 botol setengah. Gue nyalain kompor, gue masak mie. Selesai makan, gue ngerokok. Gue ngelamun, ini gimana ya? Kalau gue tinggal atau gue ngeset, gue agak tahu kemana juntrungannya. Ngambillah gue jalur nekat. Gue ngambil jalur nekat yang dimana tempat area gue stay ini itu kondisinya setengah turun. Gue akan memaksakan diri untuk turun dengan kondisi ngesot. Gue coba cari kayu, dahan kayu ya mungkin panjangnya segini buat ngepen atau ya bikin pertolongan pertama untuk kaki gue supaya nggak gerak. Dan kondisi pada saat itu pun ya lumayan, P3K gue lumayan cukup komplit, masalah tali dan sebagainya itu ada. Akhirnya gue dapat kayu, gue pen dulu kaki gue coba ngesot kan. Ngesotnya kan berarti kalau turun begini kondisi kaki gue harusnya ada di bawah dong. Itu nggak bisa cuy. Dan akhirnya gue muter balik dengan kondisi kaki gue yang di atas. Jadi gue ngesot tuh kayak ya udah gue narik kaki gue ini. Jadi begini, 1-2 menit pertama itu aman. Dan 2 menit ke sono itu gue langsung kepleset. Dan ya gimana sih namanya lu nungging tiba-tiba lu ngesot gitu kan. Dan itu gue jatuh lagi ngeguling. Itu gue udah nggak inget sama apapun lagi karena sakit banget. Dan yang tadinya cuma 1, jadi dua-duanya kaki gue nggak bisa gerak. Yang satu masih bisa digerakin walaupun sakit, tapi yang satu ini bener-bener sakit parah banget. Bener-bener parah banget kan. Setelah gue ngeguling-guling dan gue kebangun, itu sekitaran jam 1 atau jam 2. Gue gak sadar diri. Jadi setelah jatuh itu gue pingsan kan. Gue cuma nyariin di mana tas gue, karena di situ ada logistik, air dan sebagainya. Gue nyariin, ketemulah sama tas gue ini. Dan di situ kondisi ketika gue bangun ini kan gue gak sadar ya dengan kaki gue yang sebelahnya lagi. Dan pas gue cobain, astagfirullahaladzim, ini udah nggak bisa lagi. Gue di situ udah nangis, udah frustasi aja. Ya Allah, ini gimana? Gue ini nyasarnya juga di mana, di titik di mana gue agak tahu. Kalau kondisinya kaki gue masih normal, gue bisa pastiin gue bisa langsung turun pada saat itu juga. Tapi ini karena kaki gue yang memang udah nggak bisa digerakin, akhirnya ya udahlah, gue santai-santai dulu tuh. Gue lagi-lagi mikir tenang. Gue makan sebisa gue, minuman gue masih aman, gue minum. Di situ pun gue mikir, ini gara-gara gue minum juga dan sebagainya. Ya memang ini ajakan dari temen gue, tapi gue pun menyadari dengan kesalahan apa yang gue udah lakuin gitu kan. Lu udah tahu awalnya ini bocah-bocah udah nggak bener, harusnya lu dari awal mula lu harusnya udah cancel untuk pendakian ini. Dan di situ pun gue udah nggak ngelihat teman-teman gue lagi kan.
gue bener-bener udah nggak tahu tentang teman-teman gue lagi. Dan kondisinya pun gue itu kalau memang gue jatuhnya itu nggak terlalu jauh kayak turun gini doang, harusnya tempat gue yang tidur semalam itu kelihatan. Tapi ini gue nggak tahu dan bukan lokasi di mana deketan sama tempat gue bermalam semalam itu cuy. Gue udah kayak ini gue di mana ya, perhatiin. Dan di situ pun lagi-lagi gue cuman bisa diem di tempat. Dan kali ini gue langsung prepare ngenakin tempat gue, gelar matras, dan gue cuman ngerebah doang. Kalau emang gue mati di sini udahlah bodo amat gitu kan. Ya semoga aja, gue berharap gue itu bisa keluar dari hutan ini dengan selamat, dengan persediaan logistik. Karena kalau udah 24 jam kemungkinan gue akan dicari gitu kan. Walaupun mungkin pihak basecamp nggak nyari, tapi ada keluarga gue yang pasti nyari karena gue nggak ada kabar sama sekali. Singkat cerita, balik ke malam, gue masih belum ditemuin sama siapapun. Gue cuma bisa rebahan. Dan gue nggak tahu juga pada saat itu jam berapa, tapi gue ngedenger suara orang banyak banget. Kayak entah itu orang yang mau naik, entah itu warga akamsi, entah itu orang yang mau evakuasi gue. Gue teriak-teriak, tapi nggak ada yang nyaut. Padahal jaraknya itu deket banget cuy. Tapi bener-bener gak ada sama sekali yang nyautin tembakan gue. Ya Allah, apa gue udah mulai ngehalu ya, gara-gara gue memang udah frustasi dari tempat itu gitu kan. Aduh, gimana ini, gue mau pulang gak bisa, kaki gue udah nyut-nyutan. Tapi kalau gue gak pulang juga, gue masih pengen hidup kan. Ya udahlah, bodo amat, gue nggak peduli lagi dengan suara-suara itu lagi. Dan gue udah masang bodoh, gue cuma bisa ngerebah aja, ngelurusin kaki. Gue tidur, sesekali muka gue kayak berasa ada yang ngusap. Dan ketika diusap, lu harusnya kalau misalkan ada laler dan nempel gitu kan, lu pasti apaan sih gitu. Dan ini ketika diusap ini, tangan gue pengen ngeplak itu orang yang ngusap tuh nggak bisa gerak. Dan ketika udah diusap, baru gue bisa buka mata tuh, dan tangan gue bisa digerakin. Gue nengok lagi, kok nggak ada. Aduh, gue udah capek banget pada saat itu. Gue rokok mungkin nyisa setengah bungkus lagi. Gue ngerokok tuh sebatang, baru setengah batang nih. Gue ngerasa ada yang merhatiin gue. Gue nengok, tek, di sebelah kanan gue itu ada yang natap gue. Nggak tahu bentukannya kayak gimana, karena lampu gua itu udah mau tahapan yang ya pencahayaannya udah tipis banget cuy. Jadi kata gua, apaan sih, bodo amat. Dan gue bilang ke dia, lu nggak usah gangguin gua dah. Lu kalau mau ngeliatin aja. Lu kalau mau makanan nih gue lemparin. Gue ngelemparin roti kali ya, bukan roti yang dibungkusan ya, tapi kayak kue kering atau roti-rotian gitu yang memang packagingnya banyak gitu, dalamnya banyak. Gue ambil satu, gue lempar. Nih lu kalau mau roti lu makan dah. Saking gue udah masak mulu tuh dengan sosok Nuni. Dan pada saat itu pun, ketika gue inget sekarang nih cuy, gue tuh dikelilingin sama banyak demit. Tapi gue nggak peduliin mereka karena memang gue udah masa bodoh dengan mereka. Gue mau lari kagak bisa kan, gue mau ngapain kagak bisa ya. Kalau mereka ngedeketin ya udah, gue cuman bisa tutup mata dan merem aja, bodo amat. Mereka mau megangin gua, mau grepe gua, mau ngapain suka-suka mereka dah tuh ya. Dan di situ pun gua ngeliat sekeliling, gue cuma bisa bilang ya Allah banyak banget nih. Ya udah dah, kalau memang banyak, gue sih cuma bisa pasrah doang. Dan semoga besok gue bisa ketemuin. Gue cuma ngedoa doang. Pada saat itu gue belum pengen mati di gunung. Di situ gue coba lagi ngerebahan setelah rokok sebatang habis. Dan setelah ngerokok habis nih cuy, gue coba ngerebahin. Ada yang ngomong minta rokoknya ya sebatang. Dan gue gak bisa melek cuy, gak bisa melek, gak bisa gerak lagi. Dan disitu pun mulut gue tuh kayak bilang, iya isep aja gitu. Kayak lu nawarin rokok ke temen, iya isep aja, bakar aja gitu kan. Dan setelah minta ngomong itu, sosoknya gak ada lagi. Tapi gue langsung langsung ngecek rokok gue, dan itu beneran hilang sebatang. Dalam hati gue, anjir kok bisa-bisanya demit minta rokok gitu kan, siapa nih? Dalam hati gue mungkin ada orang. Di situ pun gue sempat kepikiran, wah jangan saudara gue nih ngejailin, atau keluarga siapa kayak gitu kan yang tuang-tuang orang ngejailin. Tapi ya logikanya mereka juga nggak tahu gue kan pada saat itu. Tapi kok
Elah, bodo amat dah. Di situ gue langsung nutup mata dan gue cuman bilang, lu mau ngerokok, lu mau makan, lu mau buka tenda, serah lu dah. Nih, yang penting jangan dibawa, jangan dimalingin aja. Maksudnya jangan dibawa kabur gitu kan. Lu kalau mau diriin tenda, lu diriin dah. Lu mau masak mie, lu masak mie nih. Logistik nih gue masih ada, rokok juga masih ada. Tapi sisain sebatang buat gue pagi, gue bilang gitu pada saat itu. Dan di situ gue udah nggak mikir ngomong panjang lagi, gue tidur. Tek. Dan ketika gue tidur, antara gue tidur dan enggak, gue merasa di sekeliling gue itu hangat. Gue nggak bisa buka mata dan gue juga nggak berani pada saat itu buka mata. Di samping gue itu kayak ada orang ngobrol banyak dan ngerasa ada peltekan api. Jadi kalau ada orang yang bikin api kan kedengeran tuh kayu yang suka peletak gitu. Dan cahayanya pun kayak terang kena muka gue gitu dan anget. Dan ada beberapa titik yang di badan gue ini panas gitu kan. Jir, kok ada orang yang bikin api gue deket gue ya? Tapi nggak apa-apa deh, bodo amat. Dan gue tidur bener-bener pules di malam kedua itu. Tidur di malam kedua itu gue pules. Dan ketika gue bangun, lokasi tenda gue itu normal, bener-bener normal, nggak ada bekas api unggun atau nggak ada apa-apa. Dan gue ngecek rokok gue, itu kembali lagi normal. Yang gue pikir hilang sebatang itu balik lagi normal. Gue udah bingung kan. Dan ada satu poin yang bener-bener bikin gue senang, dimana kaki sebelah gue yang awalnya nggak terlalu parah nih, itu sakit, itu udah baik. Dan yang ini, yang satunya lagi, yang awalnya digerakin aja sakit, masih sakit, tapi bisa dipaksain untuk gerak. Wah, gue pagi-pagi kan pada saat itu bangun, wah enak kan nih, wah gue harus buru-buru makan. Dan sisa pada saat itu air tinggal 1 botol, full 1 botol. Yang 1 botolnya lagi itu udah gue pakai masak dan sebagainya gitu. Itu gue langsung makan dan gue dengan kondisi ngegendong carrier, gue akhirnya jalan turun. Gue nggak tahu arahnya kemana. Gue terusan jalan dan mungkin gue udah jalan sekitar 1-2 jam. Gue masih ngeliat satu temen gue itu lari-lari cuy. Lu bayangin lari-lari. Gue pun udah kejebak di situ 1 malam full kan. Nah mereka masih ada. Gue tuh kayak ngegisek mata, nih beneran atau enggak? Apa cuman tipu muslihat demit di situ aja gitu kan? Tapi benar, gue nggak teriak dan gue juga masa bodoh dengan dia. Gue cuman perhatiin dan ngegisek mata dan beneran dia lari. Dan di belakang dia tuh nggak ada satupun atau demit setan apapun itu yang ngejar-ngejar dia. Gue nggak tahu alasannya kenapa dia lari, terus lari. Dan bodo amat dah, gue bilang gitu kan. Dan gue nggak ngikutin jalur dia. Gue terus jalan turun ke bawah. Turun lagi, gue ngeliat satu temen gue lagi. Ini yang nyolong headlamp gue. Ini benar-benar orang yang nyolong headlamp gue. Kondisinya dia lari dan dia kayak kesandung akar. Dan ketika kesandungan akar ini jatuh dan kakinya kesakitan parah. Dan dia ketemu sama gue. Dia teriak-teriak minta tolong. Lo tahu sejahatnya gue apa pada saat itu? Gue nggak nolongin dia. Gue cuma ngambil barang gue yang dia ambil sama dia. Gue ambil itu headlamp dan gue tinggalin pada saat itu. Gue bodo amat dengan dia. Intinya kita udah masing-masing. Kita masing-masing nyelamatin diri. Kalau memang dia mau nolongin gue pada saat di awal, ya gue bakal tolongin dia. Bener-bener gue bakalan tolongin dia. Ya intinya kita naik bareng, turun bareng. Tapi karena dia bikin ulah kayak gitu, dan gue pun ditinggalin sendirian, bahkan gue pun gak mau terlibat dengan masalah mereka, gue tuh udah ninggalin dia dan dia nangis, tolongin gue, bawa gue. Gue cuman diam dan cuek masa bodoh dan gue terus turun. Dan gue gak ketemu jalur yang benar. Dan itu sampai sore hari gue bener-bener gak ketemu. Gue akhirnya istirahat dan gue senderan di pohon lagi. Dan gue itu udah jauh banget ya sama temen-temen gue itu. Gue gak tahu juga mereka pada kemana. Ya udah mau 2 hari, masa iya gak ada yang nyari gue? Sekalipun ada, gue cuma bisa tarik nafas dan masa bodoh lagi. Dan di situ tuh ada orang teriak-teriak, manggil-manggil nama gue, Samsul gitu, Sul. Itu teriak-teriak. Dan di situ gue nggak peduli, gara-gara ya di awal-awal itu kan, ya lu tahu sendiri ada orang nyariin kayak orang mau naik atau orang evakuasi. Pas gue teriak-teriak nggak ada. Jadi gue menghemat energi atau tenaga gue cuekin aja. Dan di sini ada sebuah kayu, batu dan sebagainya gitu di sebelah gue
gue ngambil ranting iseng sebenarnya, gue ngelemparin aja. Ya kalau memang ada orang nyariin gue gitu kan, ya siapa tahu dapat isyarat dari gue cuma lempar doang, terus ada batu gue lemparin, terus saya gue lemparin apa kayak yang di sebelah gue, pokoknya ada ranting apa gue lemparin aja itu. Mungkin sekitaran setengah jam, suaranya makin lama itu makin dekat dan gak hilang. Di situ gue coba teriak karena dia tuh ngasih kode yang dimana kayak kalau memang lu Samsul, lu teriak sekali aja cukup. Gue teriak dong, woi, gue cuma woi doang gitu. Dan di situ pun udah nggak ada suara lagi. Dan nggak lama gue diketemuin sama, ya kalian tahu lah ya, sama temen-temennya dari mama gue ini. Di situ pun rame gitu kan, ada Upi dan sebagainya. Diketemuin sama teman-teman mamangnya ini gitu kan. Wah di situ gue dipeluk, dicium sama saudara gue, bener-bener kayak, lu kemana anjir? Lu ngapain? Lu kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan? Dan seketika kakiku bener-bener sakit lagi, bener-bener sakit banget. Itu tuh pokoknya bener-bener wah, gue aja sampai digendong sama mama, dibikin tandu juga gitu kan, dievakuasi. Nah jadi ketika di situ tuh gue nggak bisa jawab juga kan. Jadi ya udahlah, gue langsung dicek kaki gue sakit dan gue langsung buru-buru dibawa turun. Pada saat itu gue dibawa turun. Dan ternyata tim evakuasinya Mamang ini itu berbeda dengan tim evakuasinya orang lain. Yang pada intinya pada saat itu pokoknya ya ini pure mereka mau nyari aja, nyari ke beberapa titik yang mungkin aja bisa ke sini gitu. Jadi mereka nyari ketemu gua, dan tim yang lain pun ternyata memang udah nemuin tim pendaki-pendaki yang nyasar itu cuy. Udah diketemuin dan gue juga udah dievakuasi. Di situ 1 hari gue nggak ditanya atau lu kenapa bisa kayak gitu. Dan di situ gue cuma diobatin, diurut sama Mamang, ini nggak sembuh cuy. Sampai akhirnya yang ngurut itu adalah, jadi sebelum sesudah sama Mamang ini udah dipanggil tukang urut kemana-mana, nggak bisa sembuh. Diurut sama uwa gue 1 kali ngurut, itu selesai cuy. Atau bisa dikatakan balik lagi normal. Gue nggak tahu diapain sama uwa gue. Jadi langsung kembali normal. Dan di situ pun Upi nanya, dan Mamang keluarga nanya gitu, kenapa lu bisa nyasar? Gue ceritain semua panjang lebar dan gue nggak tahu benar atau enggak. Di situ di sisi lain mungkin gue udah tahu banget nih, urat-urat kepalanya udah pada rentang atau kayak seolah mau ngomelin gue. Tapi di sisi lain karena kondisi gue pada saat itu lagi lagi sakit kan, akhirnya mereka tuh kayak nggak berani buat ngomelin gue kan. Jadi kayak gue cuek-cuek aja gitu. Dan akhirnya keluarga ini bilang, lu besok-besok kalau mau naik jangan sama temen lu lagi, apalagi lu tahu circlean temen lu kayak gitu. Gue bukan ngelarang untuk lu minum di gunung kata mama, tapi lu tahu sendiri kan apa konsekuensinya kalau lu bawa alkohol di gunung. Iya gue salah, gue bilang kayak gitu. Dan lu tahu keadaan kondisi temen lu kayak gimana. Gue cuma bilang gue nggak peduli, gue nggak mau tahu juga itu dengan orang, dengan tim gue kondisinya kayak gimana. Dan gue udah gak mau berteman sama mereka lagi. Gue ceritain kan sebelumnya itu di awal sampai akhir, yang dimana gue pun ketemu mereka tapi gue udah cuekin mereka, apalagi sama 1 orang yang nyolong headlamp gue ini. Gue bilang kayak gitu, ya udah, tapi ini pelajaran buat lu. Dia bilang, lu naik gunung boleh, lu mau laga gimana pun boleh, tapi semua ada pengetahuannya, semua ada caranya juga. Mungkin lu sering lihat di zaman-zaman dulu gitu kan, orang minum naik gunung bawa alkohol dan sebagainya. Ada beberapa yang normal, ada beberapa yang nggak normal. Ya itu bukan sesuatu hal yang dibenarkan menurut Mamang juga. Tapi kalau memang lu maksa banget pengen bawa pun, lu harus tahu aturan. Lu naik gunung tuh bukan untuk mabuk. Lu pengen mabuk gak usah naik gunung. Lu pengen puyeng ya lu cukup di bawah aja, gak usah naik gunung. Pokoknya itu benar-benar habis banget diomelin. Dan setelah kejadian itu gue 3 bulan gak naik gunung coy. Dan mungkin kalian akan nanya juga, bang kok gak terlalu serem? Sebenarnya di kejadian pada saat itu benar-benar serem banget coy. Gue stay 1 malam di Salak itu, ngeliat kiri kanan itu gue udah mikir udah banyak setan yang ngelilingin gue. Tapi kendalanya adalah kaki gue yang sakit. Ini sesuatu hal yang nyata, sedangkan itu nggak nyata. Nggak nyata itu dalam artinya ya demit lah gitu kan. Bodoh amat lah, ini di toilet begini aja tak sakit, boro-boro mikirin demit gitu kan, mikirin kaki aja gimana caranya. Gue udah bingung. Dan setelah kejadian itu pun gue nggak naik gunung selama beberapa bulan. Gue juga diomelin parah.
dan gue juga udah nggak peduli lagi dengan teman-teman gue. Sampai detik ini gue udah masa bodoh dengan mereka, dan itu adalah satu pembelajaran gue ketika gue naik gunung. Dan cedera ini masih bisa terjadi sewaktu-waktu, beberapa kali. Pokoknya kalian kalau sering lihat gue pakai deker, itu tuh berarti ini gue kumat lagi. Dan yang orang yang bisa nyembuhin cuman gua doang. Tukang urut manapun nggak bisa, mama gua nggak bisa, siapapun nggak bisa. Nggak tahu diapain, pokoknya dia bisa sendiri aja. Dan alasannya kenapa gua sering banget ya, karena memang Gunung Gede dan Gunung Salak ini kan dekat dari Jakarta ya. Ya otomatis udah gunung itu aja yang bakal sering gua taikin. Jadi kalau Bang kenapa cerita lu nggak pernah diceritain lagi? Ya kebanyakannya itu sering Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Salak. Dan itu memang udah kayak jadi base camp gunungnya gua pribadi lah. Walaupun Salak mungkin gak terlalu sering, ya katakanlah dalam 1 tahun paling gua naik 4-6 kali, bahkan mungkin paling banyak 8-10 kali gitu kan dalam setahun. Dan disitu pun ya menurut gua bukan tempat atau gunung yang akan bikin kapok gua, melainkan ya itu gara-gara diri kalian sendiri. Jadi kayak ada kemarin gue sempet komen di beberapa komenan yang dimana ini gara-gara Salak, ini gara-gara Salak. Salak itu nggak salah cuy, Gunung Salak itu nggak salah. Yang salah tuh persiapan kalian, mental kalian, fisik kalian, dan pengetahuan kalian. Ketika kalian mau naik gunung, kalian wajib harus siap segala-galanya. Nggak boleh ngeremehin, walaupun kalian ada barengan sama dengan orang senior, tetap cuy. Pribadi kalian, diri kalian sendiri, yang harus tanggung jawab itu kalian sendiri dulu. Kan nggak mungkin kalian kesandung terus lecet terus ini mana dong obat merah tetesin, nggak gitu kan konsepnya. Mereka itu untuk ngasih pertolongan pertama yang burian. Dan lu jalan tiba-tiba kesandung, lu nyalain temen lu yang aku udah senior tapi kok masih kesandung, nggak gitu juga. Itu tergantung dari kalian, sikap kalian, hati-hatinya ketika mau melakukan pendakian. Dan gue setuju nggak setuju tentang peraturan yang kemarin di Gunung Salak itu. Ya gue tahu target mereka adalah ke orang-orang yang memang kurang perlengkapannya dan pengetahuannya. Jadi dikasihlah regulasi yang seperti itu. Walaupun ada beberapa poin yang menurut gue itu agak nyeleneh menurut gue pribadi gitu. Tapi ya sudahlah, itu udah jadi kebijakan mereka. Ya syukur-syukur direvisi. Kalau enggak pun ya kalau kalian ngerasa keberatan, kalian gak usah naik ke Salak 2 gitu kan. Tapi kalau kalian masih oke, nggak apa-apa gitu ya naik aja. Lagian juga kan yang buka jalur kan bukan kalian gitu kan, mereka. Jadi nggak perlu komplain terlalu banyak lah kalau bagi gue gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu juga cuy, ini pokoknya intinya banyak banget pelajaran untuk ke gue ke depannya itu. Setelah dari itu tuh naik gunung tuh lebih aman, lebih safety dan sebagainya. Ya alhamdulillah sih, walaupun selama 1 tahun itu gue pure diledekin sama Upi, sama Mamang, sama tim gue yang benar-benar sering naik pada saat itu kan. Tapi ya udahlah, lu terima aja. Gue nggak bisa ngapa-ngapain juga pada saat itu. Gue juga nggak bisa membela diri karena memang diri gue salah. Tapi gue udah nggak peduli itu dengan teman-teman gue. Dan gue pun nggak tahu kabar mereka itu kayak gimana. Dan gue udah masa bodoh. Dan itulah pentingnya kalian nggak boleh salah milih tim ketika dalam pendakian. Dan mungkin ceritanya cukup sekian cuy. Dan ya mungkin cerita ini ngalir ngidul. Dan mungkin menurut kalian juga nggak terlalu seram cuy. Karena memang gue cuma mau ngasih tahu aja. Ya pentingnya kalian milih tim yang benar, pentingnya kalian tidak boleh macam-macam di gunung itu ya kayak gitulah. Ya bukan karena Bang lu cerita Salak mulu, Bang lu cerita Gede mulu. Lagi-lagi gue bilang, gunung yang sering gue tagin itu kedua gunung itu. Lu kayak kemarin nih, contoh deh bulan kemarin yang paling gampang, gue baru ngawal 20 orang di hari Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Tiba-tiba gue hari Selasa udah berangkat lagi ke Gunung Gede. Kalau ini tuh belum terlalu ekstrim menurut gue. Kalau dulu gue seminggu bisa 3 kali naik Gunung Gede. Itu kondisi dulu fisik gue yang lagi masih oke-okenya. Kalau sekarang gue udah nggak bisa lagi coy kayak gitu. Ya menyesuaikan fisik dan tenaga aja lah. Jadi kalau mau naik gunung cari yang cuannya lebih gede baru kita berangkat. Kalau cuannya kecil ya buat santai-santai aja lah. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Segala sesuatu yang positifnya di sini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.